Baik, semuanya saya lanjutkan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu penyaji materi serta penanggap kali ini, yaitu ada Pak Ahmad Mukhlis Faridudin, SHMH, selaku penyaji materi. Beliau merupakan lulusan dari Sarjana Hukum Universitas Parahyangan, kemudian Magister Hukum Universitas Parahyangan. Beliau juga merupakan ketua sekaligus pendiri dari kelompok membaca Fakultas Hukum Universitas Parahyangan. Kemudian ada penanggap materi pada malam ini dari Ibu Dr. Vidya Prasasista, SHMH, yang merupakan dosen tetap kekhususan pidana dari Universitas Bina Nusantara. Beliau juga sudah mengajar selama 12 tahun. Adapun riwayat pendidikannya, sarjana hukum di Universitas Indonesia pada tahun 2007, magister hukum di Universitas Indonesia pada tahun 2010, dan doktor di Universitas Indonesia pada tahun 2023. Baik, Bapak, Ibu, teman-teman semua, pembahasan kali ini sangat menarik untuk kita diskusikan bersama. Kita ketahui pidana mati bagi para koruptor menjadi bahasan yang ramai di kalangan masyarakat, terkhusus bagi aparat penegak hukum dalam menjatuhkan hukuman. Pro kontra menghiasi perdebatan dari berbagai pihak dalam memberikan argumentasinya. Kemungkinan adanya pemidanan mati bagi para koruptor dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selaku lex fortiori dari KUHP lama yang mengatur mengenal pidana mati sebagai pidana khusus dalam pasal 67 yang berbunyi pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 huruf C merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif. Lalu, bagaimana sudut pandang dalam teleologis? Untuk membahas lebih dalam, langsung saja kepada pemateri malam ini, Bapak Ahmad Mukhlis Faridudin SHMH, dipersilakan. Baik, terima kasih banyak Anggi, Teteh Anggi. Saya izin untuk share screen ya, Anggi. Baik, Bapak. Baik. Apakah sudah terlihat? Sudah ada ya? Sudah ada, Pak. Baik. Selamat malam. Terima kasih banyak Prof. Sidarta, Pak Tristam, Ibu Nirmala, Ibu Vidya, dan teman-teman lainnya sudah hadir. Khususnya untuk Ibu Vidya yang sudah berkenan untuk menjadi penanggap utama, dan sebetulnya makalah ini juga saya buat setengah bunuh diri untuk presentasi malam ini, karena kalau tadi Ibu Nirmala masih bilang apa, aduh saya takut ada ahli ini ahli itu, apalagi saya Bu, saya tuh baru lulus magisternya pun baru sekian bulan lalu, tadi sore baru di wisuda gitu Bu. Jadi saya masih harus banyak belajar, dan karenanya saya mau untuk berdiskusi mengenai tulisan ini dengan harapan saya pasti bisa banyak belajar dari Bapak Ibu sekalian. Seperti yang tadi disebutkan di awal ya, bahwa makalah saya itu berjudul Penerapan Pidana Mati dalam Sistem Hukum Indonesia bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi berdasarkan paradigma teleologis. Tentu pasti dari Pak Tristam dan Prof. Sidarta akan banyak menanggapi mengenai paradigma moralnya di sini. Dasar hukum dari pembinaan mati itu dalam KUHP lama sudah ada ya, dalam pasal 10. Saya tidak akan terlalu banyak membahas mengenai pasal-pasalnya, tapi juga selaku lex spesialis dari KUHP lama muncul Undang-Undang Tipikor yang memungkinkan ditegakkannya pidana mati untuk pelaku tindak pidana korupsi ya, yang ada dalam pasal 2 ayat 1, Yungto pasal 2 ayat 2, jika dilakukan dalam keadaan tertentu, yaitu ketika negara dalam keadaan bahaya, bencana alam nasional, atau jika tindak pidananya pengulangan, atau jika dilakukan ketika ada krisis ekonomi moneter. Demikian yang disebutkan di dalam penjelasan undang-undang tersebut. Yang paling baru, saya coba kesampingkan isu-isu yang lainnya ya. Tapi di pasal 67 KUHP baru itu tetap bisa ditegakkan pidana mati untuk pidana-pidana yang sifatnya khusus, yang bersifat khusus. Di dalam penjelasannya disebutkan tindak pidana narkotika, terorisme, dan korupsi.
sebagai tindak pidana yang sifatnya khusus itu. Nah, kalau kita lihat berarti korupsi masih menjadi salah satu tindak pidana yang bisa dihukumi pidana mati. Itu pun juga harus melalui syarat-syarat tertentu. Tapi secara normatif ini masih mungkin dan masih legal untuk dilakukan. Saya akan sedikit dulu meninggalkan sistem hukum Indonesia dan mencoba untuk mencari data di dalam CPI, Corruption Perception Index yang dikeluarkan oleh lembaga Transparency International. Di situ kita bisa melihat, dan mungkin ini Bapak Ibu juga pasti sudah mengetahui bahwa nilai pemberantasan korupsi di Indonesia itu tidak bagus. Pada tahun yang terakhir, kita mendapatkan peringkat ke 115 dari 180 negara, yang masih kalah oleh Thailand dan jauh kalah oleh Malaysia. Nah, maka dari itu, menurut hemat saya, penelitian mengenai strategi pemberantasan korupsi ini akan selalu menjadi penelitian yang urgen selama Indonesia masih ada di peringkat situ. Nah, penelitian ini mencoba untuk eh, mencari sebenarnya pemidanaan mati ini dalam pandangan paradigma ya teleologis itu bagaimana. Kenapa saya hubungkan dengan teleologis? Nah, kata Leo Polak yang saya baca dari bukunya Pak Lamintang dan dari bukunya Pak Jisman juga, dosen di Unpar, tujuan pemidanaan itu tidak bisa dilepas dari etika. Karena tujuan pemidanaan itu selalu akan bersandar kepada dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik. Karena itu tujuan pemidanaan pasti bersinggungan dengan moral. Nah, dengan demikian ada dua masalah yang saya angkat di dalam makalah saya. Yang pertama, di dalam judul tadi disebutkan bahwa yang digunakan itu adalah paradigma teleologis. Nah, kalau kita coba untuk melihat secara umum, ada dua school of thoughts yang besar lah di dalam memandang etika ini. Ada etika deontologi dan etika teleologi. Tapi perumusan yang pertama, mengapa yang lebih tepat dalam hal ini menggunakan paradigmanya teleologis, bukan deontologis. Dan yang kedua, berdasarkan paradigma tersebut, bagaimana pidana mati itu bagi pelaku tindak pidana korupsi bisa dianggap punya dasar moral atau tidak. Nah, juga saya membatasi masalah dalam penelitian saya. Yang pertama, saya membatasi penelitian ini dari pengaturan dan resepsi hukum adat dan hukum Islam terhadap penerapan pidana mati bagi koruptor. Dua-duanya adalah tradisi hukum existing di Indonesia, tapi tidak akan saya bahas mengingat mereka punya cara pandang tersendiri terhadap pidana mati. Kemudian yang kedua juga mengenai pemidanaan terhadap koruptor di sektor swasta, karena data itu tidak tercakup oleh CPI. Dan yang ketiga, saya juga tidak membahas kalau pidana mati misalnya tidak boleh, maka apa dong solusinya yang akan menggantikan pidana mati? Nah, saya juga tidak membahas mengenai itu. Jika kita lihat secara sekilas, kaitan antara tujuan pemidanaan dan etika itu bisa diamati dari bagan ini. Dulu semasa saya kuliah, diajarkan tujuan pemidanaan itu ada dua. Kemudian yang dua ini bergabung jadi yang ketiga, yang campuran. Tapi yang jelas yang pertama ada tujuan retributif, ada tujuan utilitas. Nah, kalau kita pandang selewat, yang retributif itu dari Immanuel Kant, itu akarnya adalah pada deontologi. Dia fokusnya kepada deontonya. Sedangkan pemidanaan utilitas itu condongnya kepada telosnya, kepada apa namanya dampaknya, sehingga kita bisa korelasikan itu dengan teleologi. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang pertama, saya coba dulu untuk membahas kira-kira hubungannya antara tujuan pemidanaan retributif dengan deontologi itu bagaimana gitu. Nah, mengutip dari bukunya Immanuel Kant, di situ disebutkan bahwa suatu pemidanaan itu tidak bisa digunakan sebagai mere means, tapi dia itu tidak bisa digunakan sebagai alat atau sarana untuk mencapai tujuan akhir. Kenapa seseorang dipidana itu bukan karena supaya ada hasilnya, tapi karena memang dia layak untuk dipidana. Kenapa dia layak untuk dipidana?
karena dia telah melakukan suatu perbuatan yang memang melanggar kewajibannya, melanggar duty-nya, atau melanggar maksimnya. Nah, karena itu, seorang itu ketika dia dipidana, kita tidak perlu melihat efektivitas pemidanaannya, bagaimana dampaknya kepada masyarakat. Kita hanya perlu menilai bahwa, oh dia telah melakukan tindak pidana A, maka dia perlu diberikan sanksi A. Nah, masih di dalam buku yang sama, di situ dijelaskan ada satu kalimat yang menyatakan begini, if you vilify him, you vilify yourself. If you steal from him, you steal from yourself, dan seterusnya. Di sini yang dibahas oleh Kant dan dari beberapa tulisan yang saya baca yang membahas mengenai tujuan pemidanaan retributif itu, di sini pembalasan atau retributif itu diartikan secara ekuivalitas. Artinya kalau yang saya tangkap adalah kalau si A membunuh, maka A dibunuh. Jika si A menyiksa, maka A disiksa. Kenapa A disiksa? Karena A menyiksa. Kenapa A dibunuh? Karena A dibunuh. Artinya pembalasan di sini, atau lebih tepatnya saya menggunakan kata retributif ya, tidak pembalasan gitu. Retributif ini diartikan sebagai ekuivalensi antara apa yang dia lakukan dan apa yang dia akan dapatkan dari melalui sanksi pidana itu. Nah, tapi di sini yang saya baca dari beberapa paper juga ada ketidakmasukakalan. Jika misalnya tindak pidananya pemerkosaan, apakah dia diperkosa balik? Atau jika tindak pidananya korupsi, apakah dia perlu dikorupsi balik? Karena mengingat ekuivalitas tadi. Nah, jadi menurut apa yang saya dapatkan, ekuivalitas ini hanya bisa diterapkan jika pidananya itu terhadap nyawa gitu. Hanya akan masuk akal jika itu. Nah, karena yang ekuivalitas tadi sepertinya kurang masuk akal, maka dalam perkembangannya, pihak-pihak yang mau mempertahankan tujuan pemidaan retributif ini dari kalangan Kantian, itu menyongsong prinsip yang baru, yaitu prinsip proporsionalitas. Ya. Di dalam prinsip ini, retribusi itu dimaknai bukan sebagai pembalasan yang ekuivalen, yang sama, tapi sebagai pembalasan yang proporsional atau yang sebanding. Artinya, semakin berat pidana yang dia lakukan, semakin berat juga sanksinya. Walaupun itu tidak selalu harus sama dengan apa yang dia lakukan. Juga sebaliknya, jika semakin ringan pidananya, maka sanksinya semakin ringan. Nah, tapi di dalam prinsip proporsionalitas ini, ya memang lebih masuk akal dari ekuivalensi tadi, tapi juga timbul masalah-masalah lain. Yang pertama dari aspek indikatornya. Dari mana kita bisa mengetahui bahwa tindak pidana A itu proporsionalnya dengan sanksi jenis B. Tidak ada kepastian mengenai indikator itu. Yang kedua, mengenai intensitasnya yang tidak ada batas. Misalnya, A korupsi 5 triliun, kemudian A dihukum mati. Besoknya, B korupsi 10 triliun. Berarti kalau mengikuti prinsip proporsionalitas, B harus menderita sanksi yang lebih berat dari A yang A derita. Karena harus proporsional. Kalau A itu sanksinya pidana mati karena korupsi 5 triliun, maka B yang korupsi 10 triliun, harusnya sanksinya secara proporsional harus lebih berat dari A. Karena kalau sama, artinya A dan B tidak proporsional sanksinya. Masa sama-sama mati? Nah, kemudian negara harus memikirkan dong, pemidanaan yang lebih berat dari pidana mati apa? Oh, mungkin pidana mati dengan torture misalnya. Nanti setahun kemudiannya ada C, korupsinya 20 triliun. Sanksinya harus lebih berat lagi dan seterusnya. Nah, sehingga intensitasnya ini tidak jelas batasnya apa. Dan yang ketiga, dari aspek adresat pembalasannya yang justru itu tidak proporsional. Ketika si A dihukum mati karena korupsi misalnya, bagaimana dengan istri dan anaknya yang juga merasakan penderitaan itu karena kehilangan suami atau karena kehilangan ayah? Padahal istri dan anaknya ini mungkin tidak tahu yang suami atau bapaknya ini lakukan apa, tapi kok mereka harus merasakan juga penderitaan kehilangan suami atau ayah. Nah, artinya kan ini proporsionalitasnya setidak-tidaknya bisa dipertanyakan. Proporsional tidak untuk memberikan sanksi itu kepada si A, tapi yang merasa penderitaannya bukan hanya si A, justru si B dan si C yang merupakan istri anaknya, misalnya begitu. Nah, permasalahan ini juga mencoba dikembangkan lagi, masih oleh orang-orang yang memandang tujuan pemidanaan itu retributif. Nah, maka retributif itu barulah dimaknai sebagai vindikatif.
atau sebagai pembalasan. Nah, artinya kenapa orang dipidana? Supaya dapat memuaskan rasa membalas dari korban atau dari masyarakat. Supaya karena si A itu melakukan korupsi misalnya, supaya rasa balas dendamnya masyarakat itu terpenuhi kepada si A, maka si A dipidana mati. Tapi kalau cara membacanya begini, artinya ini sudah tidak lagi deontologis, tapi ini sudah masuk ke teleologis. Karena yang dituju adalah dampak untuk memuaskan perasaan balas dendamnya. Supaya masyarakat happy, maka si A dihukum mati. Itu kan berarti retributifnya sudah tidak lagi deontologis, karena tujuannya itu sudah berupa dampaknya, bukan jutinya. Maka dari itu sebetulnya prinsip vindikatif ini bahwa memuaskan rasa balas dendam itu sebenarnya tidak terlalu tepat jika dimaknai sebagai deontologis, walaupun dia retributif. Dan yang terakhir juga ada pembalasan itu dimaknai sebagai fairness. Negara menunjukkan keadilan kepada masyarakat bahwa jika si A disanksi begini, maka siapapun yang melakukan pidana mirip si A akan diberikan sanksi seperti si A. Ya, untuk menunjukkan bahwa negara itu fair. Nah, tapi untuknya ini berarti sudah keluar juga dari paradigma deontologis. Nah, karena itu saya mencoba untuk membuat sejenis bagan bahwa pemaknaan retribusi ini karena dibagi menjadi 4, itu tidak semuanya ada di dalam deontologi. Seperti yang dulu saya pernah pelajari di bangku kuliah. Tidak semua retribusi itu Kantian gitu. Tidak semua retribusi itu untuk ekuivalensi dan proporsionalitas. Justru ketika retribusi itu ditujukan untuk membalas dendam atau ditujukan untuk menampakkan keadilan pada masyarakat melalui fairness tadi, itu sudah teleologis. Nah, lalu bagaimana dengan prinsip yang utilitas? Nah, kalau yang utilitas, saya memandangi itu pasti teleologi, karena utilitas itu mengarah pada manfaat. Saya mencoba untuk membuat bagan singkat, mudah-mudahan bisa terlihat tulisannya. Berdasarkan teori utilitas, pemidanaan itu harus bisa menimbulkan pencegahan, ya, to deter, dan kompensasi, to compensate. Pencegahan ini bisa bersifat umum, bisa bersifat khusus. Yang umum berarti ketika suatu pemidanaan ini dijatuhkan, masyarakat secara umum itu harus bisa dicegah untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut. Jadi yang umum itu concern-nya lebih ke masyarakat luas. Untuk yang khusus, concern-nya adalah pada si orang yang melakukan tindak pidananya, si pelakunya. Dengan cara apa? Bisa dengan 3 cara. Yang saya dapatkan ini dari bukunya Jeremy Bentham, judulnya Rationale of Punishment. 3 cara itu ya adalah pertama melalui rehabilitasi, direhab, yang kedua melalui resosialisasi, dimasyarakatkan kembali, dan yang ketiga melalui inkapasitasi, dicabut kapasitasnya untuk melakukan tindak pidana itu. Dan pada akhirnya, ketiga hal ini ditujukan oleh negara untuk mengkontrol action si pelaku itu, supaya nanti besok lusa kamu jangan begini lagi. Nah, dengan adanya pencegahan dan kompensasi tadi, muncullah manfaat. Manfaat inilah yang menjadi telos dari tujuan pemidanaan utilitas. Tapi satu juga yang perlu diperhatikan, baik dari teorinya Beccaria maupun dari teorinya Jeremy Bentham, bahwa pemidanaan untuk menimbulkan manfaat tadi, yang umum atau yang khusus, atau yang berupa kompensasi, itu harus pasti muncul. Harus dapat dipastikan pemidanaan itu menimbulkan manfaat. Kenapa? Karena menurut kedua orang ini, Beccaria dan Bentham, pidana itu evil, pidana itu pain. Kan kalau Jeremy Bentham menggunakan hitung-hitungan pain and pleasure, pidana itu adalah pain. Maka karena pidana itu adalah pain, dan pain itu seburuk-buruknya pain karena diberikan oleh negara, maka harus bisa pasti nih, pleasure-nya muncul melalui manfaat tadi. Nah, skema berpikir ini saya coba terapkan ke dalam data yang saya dapatkan dari CPI dan pendukungnya dari WGI atau World Governance Index yang dikeluarkan oleh Bank Dunia. Dari tabel ini, Bapak Ibu mungkin sudah mengetahui juga bahwa negara-negara, ada 4 negara saya ambil sampel, Iran, Vietnam, China, dan Korea Utara, itu masih menerapkan pidana mati, juga bagi koruptor, dan mereka punya CPI yang jelek, yang buruk. Mereka ada di peringkat
yang terbawah, di bawah. Kemudian ada negara-negara ya di polar lainnya yang tidak menerapkan lagi pidana mati bagi koruptor dan ternyata CPI-nya bagus semua. Begitu juga dengan data dari WGI ini, dari World Governance Index ini. Nah, dari data-data ini Bapak Ibu, mungkin memang prematur untuk memandang atau untuk menyimpulkan bahwa pidana mati itu berkontraproduksi terhadap pemberantasan korupsi. Kalau negara itu menerapkan pidana mati, pasti jelek CPI-nya. Kalau negara itu tidak menerapkan pidana mati, pasti bagus. Memang terlalu cepat itu prematur untuk mengambil kesimpulan tadi. Tapi dari sini saya coba turunkan menjadi silogisme dan saya akan coba tarik kesimpulan. Ya, kalau dari tabel ini kita bisa tarik kesimpulan yang pertama bahwa beberapa negara yang masih menerapkan pidana mati, CPI-nya buruk. Kemudian beberapa negara yang CPI-nya top itu ternyata tidak menerapkan pidana mati. Maka kesimpulannya belum tentu pidana mati itu bisa menciptakan pemberantasan korupsi yang bagus. Sebaliknya juga, tidak adanya pidana mati, belum tentu menyebabkan CPI-nya jadi jelek, pemberantasan korupsinya jadi jelek. Nah, maka dari itu kita bisa pertanyakan mengenai kemanfaatan tadi. Ya. Saya setuju bahwa dari data tadi tidak bisa dibuktikan bahwa pidana mati itu kontraproduktif terhadap pemberantasan korupsi. Saya setuju mengenai itu. Tapi juga bisa dibilang sebaliknya. Nggak ada bukti juga bahwa pidana mati itu efektif. Nah, karena begitu, maka kita harus ambil lagi teori yang baru yang dari tabel dari diagram tadi, bahwa jika manfaatnya itu tidak pasti, ya, artinya pemidanaan ini jangan dilakukan karena manfaatnya tidak pasti. Manfaatnya itu harus pasti untuk menimbulkan pencegahan secara umum dan khusus dan kompensasi. Pencegahan secara umum itu masih mungkin gagal, terbukti dari angka-angka tadi. Saya bilang masih mungkin karena tidak pasti juga sih memang pidana mati itu membuat jelek, tapi masih mungkin gagal. Terbukti dari angka tadi. Bagaimana dengan pencegahan khusus? Pencegahan khusus berupa rehabilitasi dan resosialisasi itu pasti gagal. Kenapa? Karena tidak mungkin lagi orang yang mati direhab atau diresosialisasi. Mengenai inkapasitasi, ini pasti terjadi. Si orang itu dicabut kemampuannya untuk melakukan pidana korupsi lagi. Karena pidana mati itu ya deterministik terhadap pencabutan kapasitasnya untuk berkorupsi. Tapi menurut hemat saya pribadi, ini yang perlu mungkin dikomentari juga oleh Bapak Ibu, kita itu tidak bisa bersandar kepada manfaat inkapasitasi. Mengapa? Karena jika kita hanya bersandar semata-mata pada inkapasitasi, harusnya pidana mati punya dasar moral untuk diterapkan kepada semua kasus. Orang yang mencuri Rp50.000 ketika dipidana mati, inkapasitatif untuk tidak lagi melakukan pencurian Rp50.000. Ya. Jadi, kalau kita berpikirnya bahwa inkapasitasi itu adalah satu-satunya manfaat yang mana kita bisa bersandar, menurut hemat saya itu tidak tepat. Karena jadi semua pidana boleh dihukum mati kalau begitu, karena sudah pasti inkapasitatif. Nah, maka dari itu kita selalu harus mengembalikan manfaat inkapasitasi ini ke pencegahan yang umumnya, yang lebih prioritas. Pencegahan umumnya bisa efektif atau tidak, dan pasti atau tidak. Nah, karena data yang ada itu tidak menunjukkan bukti yang dapat memastikan manfaat tadi, maka secara teleologis pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi itu tidak memiliki dasar moral yang kokoh. Sehingga dia tidak bisa dibenarkan, tidak dapat dibenarkan. Dia tidak punya dasar moral. Nah, eh, mungkin itu sedikit presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada Anggi. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Farid atas sajian materinya yang menarik untuk kita bahas malam ini. Untuk sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kami mempersilakan kepada Ibu Dr. Vidya selaku penanggap utama untuk menanggapi pemaparan dari Bapak Farid. Dipersilakan Ibu. Terima kasih. Saya boleh share screen ya? Saya ada Boleh, Ibu. sedikit PPT gitu untuk mudahnya.
Sudah terlihat ya. Saya mengapresiasi nih Mas Farid. Saya enak bacanya gitu ya. Ketika saya baca alur makalahnya enak dibaca, dan walaupun pembahasannya filsafat itu tidak terasa berat gitu. Biasanya kalau bacaan-bacaan filsafat itu saya udah takut dulu nih, ini berat gitu. Tapi inti yang diambil adalah sebenarnya kita melihat tujuan pemidanaan yang dari deterrence kemudian mulai bergerak ke yang sekarang rehabilitasi gitu. Pertanyaannya, di mana sih kedudukan pidana mati, terutama dalam kasus tindak pidana korupsi itu kita tempatkan, gitu ya. Kita melepaskan dari isu HAM di sini, pro kontra kita apakah kemudian pidana mati itu masih bisa diterima atau tidak, gitu. Kita tidak ngomongin itu, kita mau ngomongin masalah posisi pidana matinya itu dalam tujuan pemidanaan, terutama dalam kasus tindak pidana korupsi. Oke. Ada beberapa catatan yang menurut saya satu harus saya jelaskan. Saya ada beberapa hal yang tidak sepaham gitu. Satu lagi, saya ingin mempertanyakan mengenai eksistensi dari hukuman mati untuk tindak pidana korupsi. Saya rasa apa yang saya sampaikan nanti bisa menambah kayak tulisan gitu ya dari sisi hukum pidananya. Saya selalu mulai dengan pertanyaan utama gitu. Mengapa sih hukuman mati harus diterapkan bagi tindak pidana korupsi? Itu dari sisi hukum pidana. Karena kalau kita ngomong sanksi adalah salah satu aspek dari kita ngomong kriminalisasi. Maka kita harus ngomong perbuatan moral apa, kemudian perbuatan moral apa yang salah, kemudian apa sih akibatnya. Kalau kita ngomong utilitarisme, maka seharusnya dengan pandangan Bentham utilitarisme itu semakin besar kesalahannya, semakin besar kemudian perbuatannya tercela itu, semakin besar akibatnya kepada masyarakat, harusnya ekivalen dong dengan hukuman apa yang kemudian harus diberikan. Tapi kita balik lagi, hukuman itu ternyata kalau dalam pandangan saya menjadi relatif. Karena untuk pelaku tindak pidana terorisme misalkan, hukuman mati itu bukan sesuatu yang menyakitkan buat mereka. Itu keinginan mereka untuk mati syahid. Maka kita harus tanyakan lagi, apakah kemudian pemberian hukuman mati itu menjadi tepat bagi mereka? Ya. Oke, next. Di dalam tulisan Mas Farid tuh saya tergelitik dengan kata tindak pidana korupsi sebagai extraordinary crime. Sebenarnya bukan cuma tulisannya Mas Farid aja ya, hampir saya membaca beberapa tulisan mengenai tindak pidana korupsi sebagai extraordinary crime gitu. Saya agak tidak sepakat nih kita dengan menyebutnya tindak pidana korupsi sebagai extraordinary crime. Kalau kita lihat dari mana sih kata extraordinary crime ini gitu. Sebenarnya Undang-Undang Korupsi tahun 2001 gitu ya, dia menggunakan, saya mengambil kutipan pada penjelasan umum, selalu menggunakan kata sistematis dan luas, sehingga ada kerugian keuangan negara dan hak-hak sosial, politik, ekonomi, maka pemberantasan korupsi harus digunakan dengan cara yang luar biasa. Cara, bukan kejahatan yang luar biasa, gitu ya. Kemudian di Undang-Undang KPK kembali lagi menggunakan kata meluas dan sistematis. Baru di sini dibilang bahwa tindak pidana korupsi tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa, melainkan kejahatan luar biasa. Sehingga caranya pun juga harus dipandang luar biasa. Kalau saya telusuri, sebenarnya dari mana sih extraordinary crime ini keluar gitu. Kalau dari tulisannya Mas Farid, mengacu pada Statuta Roma. Beberapa juga pada mengacu pada Statuta Roma. Sekarang kita bandingkan, apa sih extraordinary crime yang dimaksud dengan di dalam Undang-Undang Tipikor dan KPK, yang kemudian dipertegas lagi di putusan MK, gitu ya, dengan Statuta Roma.
1998 yang tidak menggunakan kata extraordinary crime, tetapi the most serious crime of concern to international community. Kalau kita lihat extraordinary crime, dibilang tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Kata kuncinya diluas dan sistematis. Kemudian kerugian, harmnya itu keuangan negara, hak sosial, dan masyarakat. Maka caranya adalah melalui pembentukan KPK, bukan pada hukuman matinya. Gitu. Kemudian Statuta Roma, apa sih yang dimaksud the most serious crime of concern to international community? Dia menyebutkan 4, genocide, crimes against humanity, war crime, crime against aggressions, sama meluas, widespread, or systematically. Tapi beda nih korbannya, bukan dalam bentuk harta, bukan dalam bentuk keuangan. Orang tersebut mati atau ada yang luka. Ya. Karena masif dan meluas itu, kemudian komunitas internasional perlu mengambil langkah-langkah yang lebih besar dengan membentuk International Court of Justice dan bukan pada hukuman matinya. Okay. Kemudian kalau saya telusuri lagi tulisannya Mas Farid mengutip pada satu jurnal, kemudian saya lihat lagi di jurnal itu, dari mana sih extraordinary crime itu keluar? Ternyata mengutip pada Profesor Rockmi Atmasasmita. Saya quote beberapa, dia bilang bahwa tindak pidana korupsi itu dianggap sebagai extraordinary crime karena kasusnya sudah berakar pada kehidupan bangsa yang sifatnya sistematik dan meluas. Balik lagi menggunakan kata itu. Kemudian merupakan pelanggaran atas hak ekonomi, kemudian ada menimbulkan kemiskinan, kesenjangan sosial, dan lain-lain. Tuh. Kemudian saya membandingkan dengan Mark A. Dumbrell gitu ya. Apa sih the most serious crime? Sebenarnya intinya 2. 1, dilakukan secara plan, sistematis, dan organized. Mungkin korupsi bisa masuk di situ beberapa, gitu ya. Tapi nomor 2-nya nggak masuk. Siapa sih korbannya? Korbannya itu orang. Korbannya adalah individu dalam jumlah besar yang mereka sengaja ditarget karena mereka satu bagian dari kelompok orang yang memang sudah ditarget. Kalau kita bilang genocide ya suku tertentu, orang tertentu gitu ya. Kalau bilang kejahatan perang ya karena agresi suatu wilayah dan lain-lain. Jadi ini 2 konsep yang berbeda kemudian dipaksakan untuk menjadi satu. Sehingga kalau dibilang apakah korupsi itu extraordinary crime, saya tidak sepakat gitu ya. Kemudian apakah karena dia extraordinary crime kemudian boleh dijatuhi hukuman mati gitu ya. Salah satu dasar pemberatnya itu karena kan kalau dibilang hukuman semakin berat kalau tadi saya bilang dilakukan dengan cara yang berat, intensitasnya berat, lebih berat, dampaknya juga lebih besar. Logikanya gitu, hukumannya boleh lebih berat. Yang paling berat adalah hukuman mati. Ternyata di Statuta Roma pun membatasi hukuman mati itu tidak boleh, bukan tidak boleh, tidak dibilang, gitu ya. Hukuman mati adalah hukumannya bukan hukuman mati, tapi hukuman penjara 30 tahun maksimal atau bisa seumur hidup, tapi ada pengurangan yang mungkin diberikan. Jadi paradigma untuk di Statuta Roma sendiri bukan pada deterrence lagi, sudah berubah gitu. Sehingga ini ada satu tulisan saya membahas the concept of extraordinary crime in Indonesia legal system. Saya membahas mengenai tipikoris itu, kemudian dikaitkan juga ada beberapa undang-undang yang menyebutkan extraordinary crime. Tipikor, terorisme, narkotika, dan terakhir kalau nggak salah kejahatan seksual. Itu sempat masuk di situ. Ini tulisan lama sebenarnya tahun 2016. Nanti mungkin bisa kalau mau membaca bisa di scan barcode, situ sudah ada. Gitu ya. Nah, maka dari yang pertama kita mau nanya, masih perlukah kita yang kita perlu pikirkan adalah kalau kita ingin menempatkan tindak pidana korupsi dengan kemudian memberikan hukuman mati tanpa melihat manfaatnya gitu ya, kita belum melihat apakah ada manfaatnya atau tidak,
maka kita harus ngomong, kita menempatkan tindak pidana korupsi ini dalam kejahatan yang seperti apa dalam sistem hukum di Indonesia. Kejahatan berat, kejahatan ringan, atau kejahatan apa? Maka pertanyaan filosofis yang mendalamnya lagi adalah, ini mala in se atau mala in prohibita? Karena kalau kita membahas apa sih hukuman yang bisa diberikan hukuman mati gitu ya, malah haruslah mala in se, bukan mala in prohibita. Tapi ukurannya apa gitu ya? Saya mengutip pendapatnya Duff dan teman-teman gitu ya. Suatu perbuatan yang merupakan mala in se memiliki karakter bahwa pelaku yang salah dari perbuatan tersebut menunjukkan adanya serangan serius kepada individu lain atau memiliki dampak serius kepada publik. Jadi yang dituju itu kalau serangan serius terhadap individu lain, fisik, atau dampak ke publik yang lebih serius. Nah, lebih serius itu ukurannya apa gitu. Saya masih beranggapan bahwa serangan, kalau kemudian dalam beberapa buku gitu ya, saya baca, kalau dalam common law system itu ada harm principle dan offenses principle. Harm principle itu turunan dari sebenarnya berangkat dari pandangannya John Stuart Mill, kemudian diangkat di bukunya John Philpott. Dia bilang ada harm. Ketika kita melakukan kriminalisasi harus ada harm. Harm itu apa? Harm itu bisa macam-macam. Yang jelas ada kerugian. Kerugiannya itu bisa kerugian dalam bentuk fisik orang, kemunduran, sesuatu yang harusnya didapat menjadi tidak dapat, sesuatu yang kemerdekaan menjadi kita tidak punya kemerdekaan, itu harus jelas gitu. Dan dia bilang semakin tinggi harm yang terjadi gitu ya, maka sebenarnya semakin kuat alasan untuk mengkriminalisasi dan semakin kuat tingkat kejahatan tersebut. Nah, untuk kasus-kasus mala in se itu menggunakan harm principle. Jadi kalau dalam harm principle itu serangannya jelas, harmnya langsung. Tapi kalau kita bilang kemudian ada bagaimana kalau harmnya tidak langsung, indirect harm gitu. Indirect harm itu contohnya kalau kita menghasut orang. Saya menghasut orang, orangnya belum tentu tergerak. Dia ada orang lain, individu lain. Apakah kemudian dalam kasus-kasus seperti itu kita bisa menempatkan sebagai mala in se atau tidak? Ya, karena serangan terhadap individu lainnya tidak terjadi, gitu, belum terjadi. Jadi itu. Sedangkan satu lagi offenses principle, lihat pada indirect harm tadi dalam Filnberg memasukkan itu sebagai offenses principle, prinsip yang turun lagi ke bawah, yang kemudian itu lebih banyak dipergunakan untuk kita ngomong sebagai mala in prohibita. Kalau di MOP bilang suatu perbuatan merupakan mala in se apabila pelaku tersebut perbuatan tersebut tidak disetujui dan tidak diterima oleh masyarakat karena menimbulkan penderitaan dan kerugian bagi orang lain maupun gangguan perdamaian yang ada di dalam masyarakat. Jadi lebih besar dampaknya. Tapi balik lagi, penderitaan dan kerugian itu harus nyata langsung terjadi pada orang tersebut. Langsung, tidak melalui garis yang lebih panjang gitu. Nah, sedangkan untuk mala in prohibita, secara moral, perbuatan yang dilarang di mala in prohibita mengandung sama keterceraan moral, tetapi larangannya bukan muncul sepenuhnya karena sifat jahat dari perbuatannya, tetapi karena undang-undang yang melarang perbuatan tersebut. Dimok membagi gitu. Menurut dia, untuk kejahatan yang sifatnya kejahatan ekonomi, itu masih daerah abu-abu. Tidak semuanya kita bisa bilang mala in se, tidak bisa bilang semuanya mala in prohibita. Dia mencontohkan, kalau misalkan ada bentuk kejahatan ekonomi, di mana negara harus melindungi kepentingan negaranya tersebut dalam menjalankan kegiatan ekonomi, kalau kemudian ada kejahatan di sana yang menimbulkan dampak yang luas bagi masyarakat, maka hal tersebut bisa dibilang sebagai mala in se. Tapi menurut dia untuk kasus yang sifatnya kolusi, fixed pricing, kompetisi usaha tidak sehat, insider trading, maka merupakan mala prohibita. Karena itu lebih mengatur pada etik. Bagaimana kita harus
Kalau kita bilang berbisnis, bisnisnya itu harus bagaimana, dan itu sebenarnya lebih pada kerugiannya apa? Kerugiannya adalah untuk mencegah individu mendapatkan keuntungan yang lebih dari sesuatu yang sifatnya sebenarnya melanggar etik. Jadi harmnya tidak langsung kepada orang yang dituju, gitu ya. Nah, pertanyaan kedua adalah, apakah tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana ekonomi? Ini masih menjadi, kalau saya bicara dengan teman-teman di pidana, ada yang menganggap bahwa nggak sepenuhnya korupsi itu tindak pidana ekonomi, tapi merupakan tindak pidana moral, karena yang diatur adalah moral orang pelaku pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi. Harusnya dia tidak melakukan ini menjadi melakukan ini. Karena sifat yang diatur adalah moral, maka menurut mereka pidana-pidana yang sifatnya badan itu lebih diutamakan dibandingkan dengan denda misalkan yang tidak memiliki pidana badan gitu. Karena mau diperbaiki diperbaiki direhabilitasi adalah perilaku pelakunya melalui institusi penjara gitu. Nah, ada yang bilang bahwa condong bilang tipikor ini kejahatan ekonomi, maka kejahatan ekonomi paradigmanya beda. Kalau dalam kejahatan ekonomi yang diutamakan adalah pengambilan kembali hasil aset dari tindak pidana ekonomi. Maka tindak pidana korupsi tersebut, maka pidana diutamakan lebih pada pidana denda, ganti rugi, pidana badan boleh, tapi sifatnya terbatas, bukan itu yang kita utamakan, gitu ya. Nah, balik lagi pertanyaannya, kita mau menempatkan di mana? Dan apakah kejahatan, kalau kita menempatkan kemudian tindak pidana korupsi ini sebagai kejahatan ekonomi, maka balik lagi nih, mala insi atau mala prohibita. Karena judgment-nya akan beda dari awal kita lihat, gitu ya. Ketika kita bilang mala in prohibita, maka tidak boleh seharusnya memasukkan pidana mati di sana, karena sifatnya lebih ke administratif nanti yang jalan, gitu ya. Tapi kalau mala in se, oke, tindak pidana korupsi yang mana kita bilang mala in se? Karena kalau dibilang tindak pidana korupsi itu bukan seperti mencuri, karena tindak pidana korupsi itu dalam Undang-Undang Tipikor itu ada kurang lebih 7-8 jenis, mulai dari menyalahgunakan wewenang, menyuap, gratifikasi, pertanyaannya gitu, gratifikasi malah insi atau malah in prohibita. Nah, itu yang mesti kita jawab di sana gitu ya. Oke. Kemudian kalau kita berbicara mengenai hukuman mati gitu ya dalam tindak pidana korupsi, maka kalau saya selalu melihat hukum itu tidak bisa lepas dari masyarakat yang ada. Masyarakat di Indonesia itu masyarakat adat masih menganut hukuman mati, masih menganggap hukuman mati itu part of salah satu penyelesaian, dan masyarakat kita banyak masyarakat Muslim yang masih menerima hukuman mati. Gitu. Walaupun tadi di dalam makalah dan di dalam penjelasan mengesampingkan dalam arti menjudge hukum adat dan hukum Islam memang menerima hukuman mati. Tetapi menurut saya tidak boleh mengesampingkan bagaimana keadaan sosial, keadaan masyarakat, pandangan masyarakat terhadap hukuman mati itu masih menerima atau tidak, gitu ya. Karena itu akan mempengaruhi bagaimana kemudian pembentukan hukum kita. Yang kedua, kemarin menarik tabel gitu ya, kemudian membandingkan beberapa negara. Ada Iran, which is negara Islam yang masih gitu ya. Kemudian 3 negara yang lain adalah 3 negara yang ideologi pandangannya komunisme. Ada cara pandang berbeda ketika melihat korupsi di negara-negara komunisme nih. Di negara-negara komunisme dan otoritarian, korupsi itu digunakan untuk instrumen satu, bahwa kalau kamu melakukan korupsi gitu ya, Anda melakukan korupsi berarti Anda melakukan kejahatan sebenarnya terhadap negara. Kenapa? Karena dalam pandangan komunisme, uang negara itu uang masyarakat. Semua kepemilikan tidak ada kepemilikan individu gitu kan, secara pandangan sosialis dan komunisme itu adalah punya masyarakat, punya negara gitu ya. Kalau punya negara berarti punya masyarakat, punya seluruhnya. Jadi
hukumannya pun harus hukuman berat, dan itu merupakan hukuman mati bagi kasus-kasus korupsi di negara-negara komunisme. Itu semacam alat tunjuk negara untuk, kalau kamu tidak sepandangan dengan untuk menyingkirkan pesaing-pesaing utama, terutama di Partai Komunis. Paling sering kita lihat Cina, ada Xi Jinping sudah naik, kemudian ada rival yang dirasa kuat, disingkirinnya selalu dengan korupsi, gitu ya, hukuman mati. Gitu juga di Korea Utara, pamannya Kim Jong Il juga yang membesarkan dia dibilangnya korupsi, hukumannya mati. Jadi korupsi dan hukuman mati bagi negara-negara komunisme itu punya perspektif yang berbeda dengan negara di Indonesia, gitu. Jadi perbandingannya pun juga tidak akan sama, gitu. Makanya kenapa angka persepsi anti korupsinya tinggi, karena hukuman mati dan korupsi itu alat untuk melanggengkan kekuasaan, melanggengkan kolusi yang sudah ada, gitu. Perspektifnya berbeda dengan Eropa, gitu. Eropa korupsi karena memang secara culture mereka berbeda, bagaimana mereka cara melihat hubungan bisnis, gitu ya, hubungan kerja itu harus bagaimana, itu beda. Dan hukuman mati itu bukan alat unjuk gigi penguasa, gitu. Kalau di perspektif tadi negara-negara yang tingkat angka korupsinya rendah, gitu ya, persepsi angka korupsinya jauh lebih baik dibandingkan tadi negara-negara komunis tadi. Nah, kalau tujuan pemidanaan dan hukuman mati, dalam pandangan saya perspektifnya udah jelas. Hukuman mati itu cuma punya satu tujuan, pembalasan, dan nggak ada yang lain. Dia tidak punya manfaat apapun. Masih cukupkah hukuman mati gitu? Untuk beberapa case, ya, misalkan saya sepakat bahwa untuk kasus terorisme hukuman mati masih berlaku. Kenapa? Kalau kita lihat tadi, kejahatan serius itu ini ada plan, sistematis, organize, kemudian yang meninggal juga banyak gitu. Dan menurut saya tidak ada cara lain yang bisa manfaat lain yang didapat selain kemudian memidana mati pelaku terorisme gitu. Tapi itu pun dengan pemberatan gitu ya. Nah, faktanya bahwa ya tadi Indonesia masih menerapkan pidana mati, tapi sifatnya pokok yang bersifat alternatif. Artinya apa? Dia tidak bisa jalan sendiri. Dia harus ada pidana dan badan yang dilakukan pidana badan atau bisa pidana penjara 20 tahun, kemudian atau pidana seumur hidup atau mati. Jadi dia tidak diancamkan secara tunggal. Kemudian juga dalam KUHP sudah mulai pengurangan. Artinya kalau 5 tahun tidak dilakukan eksekusi, semua upaya hukum sudah dilakukan, dipertimbangkan kembali hukuman matinya itu seperti apa, apakah bisa dilakukan atau tidak. Jadi nggak absolut gitu ya. Kemudian memang pidana mati itu hanya untuk ada pemberatan, tidak semua ada gitu ya. Nah, yang menarik adalah dalam kasus tindak pidana korupsi itu pidana mati belum pernah dijatuhkan, meskipun kalau kemudian kita lihat beberapa kasus itu bisa jalan. Contoh kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Mensos pada saat COVID. Itu kan pemberatan gitu ya. Dalam keadaan yang dimana pandemi, kemudian masyarakat susah, itu bisa jadi salah satu variabel untuk melihat adanya pemberatan tindak pidana yang bisa mengarah pada hukuman mati, tapi tidak pernah dilakukan. Nah, artinya kemudian ya tindak pidana mati untuk kasus terorisme ini, untuk kasus korupsi ini kayak semacam di kertas mati suri gitu loh. Ya di undang-undang ada, tetapi tidak pernah dilakukan. Kemudian pertanyaan besarnya adalah, masih tepatkah kita menempatkan pidana mati di dalam Undang-Undang Tipikor ini? Itu pertanyaan besarnya. Kalau memang secara manfaat tidak ada, kemudian saya mulai dari awal. Secara penempatan kita masih bingung apakah dia merupakan mala in se, mala in prohibita, kemudian masih
memperdebatkan tindak pidana ekonomi atau tindak pidana moral gitu ya. Kemudian dari segi pemberatan dalam prinsip-prinsip memang dilakukan secara sistematis luas gitu. Tapi sistematis luasnya agak beda nih. Sistematis luasnya adalah dilakukan oleh individu-individu, bukan individu-individu secara bekerja sama sehingga masifnya sampai ke daerah-daerah. Beda karakternya gitu dengan serious crime, yang dimana kalau serious crime itu lebih nyata dampak sistematis dan terencananya, meluasnya, dan korbannya itu lebih nyata dalam arti penderitaannya langsung kepada masyarakat yang jumlahnya besar gitu ya, sehingga kalau kita bandingkan the most serious crime dengan korupsi masih agak di bawah nih gitu. Nah, jadi ketika most serious crime tidak menerapkan hukuman mati, masa di bawahnya menerapkan hukuman mati gitu ya, walaupun kemudian kita balikin lagi, ya kan negara berhak untuk memberikan hukuman mati selama masyarakatnya juga menerima itu dan negara kemudian melakukan itu, karena balik lagi hukuman mati itu tergantung perspektif masyarakat itu menerima atau tidak dan bagaimana polisi kebijakan negara terhadap hukuman mati itu. Oke, negara terima, oke, tapi ketika sudah sudah ada di undang-undang, tidak memiliki manfaat dan terlebih lagi tidak pernah diterapkan, maka kita nanya lagi, ngapain? Pertanyaan saya itu yang menjadi penutup saya. Saya rasa itu aja, Mbak Anggi, Mas Afif, dan yang hadir hari ini. Nanti saya saya kirim PPT-nya buat di-share ke teman-teman. Semoga bisa menjadi bahan diskusi buat teman-teman. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ibu Vidya atas tanggapannya. Ini cukup menarik jadi bahasan saya beserta rekan-rekan dan Bapak Ibu sekalian. Untuk kali ini, saya sekarang membuka untuk sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu atau rekan-rekan audiens yang ingin bertanya terkait pemaparan serta tanggapan dari para penyaji materi malam ini. Dipersilahkan yang ingin bertanya boleh untuk raise hand. Baik, sepertinya Ibu ini sedang masih menyusun pertanyaan untuk nggak apa-apa. Silakan. tanya. Baik, untuk Anggi ingin mendengar dari pandangan dari Prof. Sidarta ataupun Bapak Tristam terkait penyajian materi malam ini. Bagaimana Bapak tanggapannya? Boleh untuk Prof. Sidarta terlebih dahulu. Ya, memang isu hukuman mati itu satu sisi ya, artinya tanpa dikaitkan dengan korupsi pun kemungkinan pemidanaan hukuman mati itu pasti kontroversial gitu. Karena selalu ada asumsi yang sangat mendasar ya. Kalau dalam bahasa Belandanya itu bunyinya gini, het leven is door God gegeven en ook alleen door God kan worden genomen, gitu ya, Pak. Pak Tristam ngerti ya maksudnya. Wah, hidup itu datangnya dari Tuhan, hanya Tuhan yang boleh ngambil, kira-kira gitu. Cuma problemnya kalau itu diambil ya pasti itu dampaknya kemana-mana sih sebenarnya. Artinya apapun jenis pembunuhan yang dilakukan secara secara sengaja gitu ya oleh manusia itu tidak dibolehkan. Aborsi juga tidak boleh gitu ya. Kemudian apalagi mungkin eutanasia juga nggak boleh gitu. Larinya ke situ. Dan hukuman mati termasuk di dalam jenis itu. Itu satu sisi. Tapi di sisi lain kita ngomong tentang filosofi pemidanaan. Nah, filosofi pemidanaan itu kalau Mas Farid kan ngebaginya itu simple kayak tadi ya. Tapi betul bahwa ada retaliation disebutkan ya, balas dendam. Tapi memang ada aspek yang sebenarnya filosofi yang sangat klasik yaitu membuat penjeraan kan.
Kata penjara itu kan sebenarnya juga sama, penjeraan, dan itu adalah filosofi awal dari pemidanaan. Makanya ada hukuman penjera. Nah, penjeraan itu tentu saja bisa berlaku buat yang bersangkutan sebagai pelaku, bisa juga bagi orang lain yang belum melakukan dan dia merasa bahwa dia tidak boleh melakukan itu, karena kalau dia melakukan itu dia akan mendapatkan hukuman seperti itu gitu. Nah, sekarang coba kita kaitkan antara filosofi-filosofi ini dengan bentuk pemidanaannya ya. Kalau kita ingin membuat jera seseorang, maka sebetulnya bobot kesalahannya harus lebih kecil daripada sanksinya. Jadi kalau saya ingin membuat orang jera, saya misalnya korupsi 1 miliar, maka supaya saya jera, saya sanksinya harus mengembalikan 2 miliar misalnya. Itu baru jera. Kalau saya korupsi 1 miliar, saya hanya diwajibkan kembali 1 miliar, itu lebih ke retaliation sebetulnya. Jadi kalau ada mata dibalas mata, nyawa dibalas nyawa, itu retaliation kan. Artinya dia sama bobotnya. Balas dendam itu selalu sama bobotnya gitu. Anda tangan dibalas tangan gitu ya. Potong tangan, Anda kalau tangan orang putus, tangan Anda harus diputus gitu kan, itu retaliation. Nah, tapi ada yang bentuknya rehabilitation. Rehabilitasi itu justru sebaliknya, bahwa pidananya itu harus lebih ringan daripada bobot kejahatannya gitu. Kita mengenal misalnya pengguna narkoba, bukan bandar ya. Pengguna narkoba itu mungkin rehabilitasi gitu. Nah, 3 pola ini sebenarnya pola dasar sekali ya, antara filosofi pemidanaan dengan jenis pidananya gitu. Isu lain lagi yang saya dengar dari teman-teman soal mala inse, mala prohibita ya. Bu Vidya tadi membuat satu tesis-tesis yang menarik sebetulnya. Bagaimana akhirnya punya kesimpulan bahwa korupsi itu ya bukan mala inse, tapi lebih cocok dimasukkan ke dalam mala prohibita. Secara umum ya, korupsi secara umum ya. Dengan asumsi misalnya yang dirugikan itu lebih banyak personal gitu. Dan negara tidak mencerminkan aspek ininya. Kalau uang negara itu, kerugian negara dianggap kerugian publik, itu lebih cenderung menjadi mindset dari negara-negara yang misalnya sosialis misalnya gitu ya. Mungkin proposisi ini penting untuk dicek kembali sih, karena bisa jadi sangat debatable juga gitu ya pemahamannya. Kalau dalam filsafat sebetulnya simpel sekali ya, mala prohibitam dengan mala inse itu tinggal. Nah, ini biasanya ada aspek sosiologisnya memang. Kita harus mempertanyakan ulang kepada masyarakat, jika suatu tindak pidana itu yang semula ada dalam peraturan perundang-undangan ya, dalam hukum positif itu, kemudian dijadikan bukan tidak pidana lagi, jadi mengalami dekriminalisasi dan depenalisasi, apakah masyarakat masih menganggapnya itu sebagai perbuatan yang patut dipidana atau tidak? Misalnya, mencuri itu kalau seandainya dicabut ketentuannya dalam KUHP dan tidak lagi dipidana, masyarakat menganggapnya masih layak nggak untuk menghukum orang yang melakukan pencurian? Jika mindset kita masih menganggap bahwa itu layak secara umum ya, mindset secara umum, jadi common sense maksud saya ya, masih menganggap itu layak untuk dipidana, maka dia menjadi mala inse. Sehingga akhirnya memang KUHP itu jenis-jenis pelanggaran lebih banyak masuk ke mala prohibita kan. Tanda larangan parkir itu seandainya dicabut hari ini, kita menganggap orang yang parkir besok pagi itu
layak nggak untuk tetap disalahkan gitu. Kalau kita menganggap oh itu kan hanya larangan parkir, jadi jika tanda larangannya dicabut ya tindakannya dianggap tidak lagi punya dampak untuk dampak pidana apapun gitu ya. Itu menjadi malah prohibita. Sesimpel itu sih. Tapi tadi saya tertarik dengan beberapa ada proposisi-proposisi tambahan yang disampaikan tadi dan menurut saya itu bisa menjadi bahan diskusi ya yang disampaikan oleh Bu Vidya tadi. Apalagi ya saya nyatat dari teman-teman ya. Nah kalau presentasi dari Mas Farid itu kan lebih melihat ini teleologis atau deontologis seperti larinya ke konsep-konsep etika ya. Sebenarnya begini, ada kebingungan juga, jadi sikap ambigu untuk memilih dua ekstrem itu sebetulnya dalam etika. Ujung-ujungnya tidak ada satu otoritas moral yang bisa menetapkan bahwa kita harus pegang yang mana. Kesimpulannya bahwa etika itu akan berujung pada etika situasi. Jadi etika situasi itu menentukan. Misalnya kondisi negara kita mungkin secara sosiologis kita masih menerima hukuman mati itu secara situasional harus dilakukan. Makanya KUHP itu kalau dilihat dari politik hukumnya, dia tidak berani tegas kan untuk mengatakan pidana mati sama sekali dihilangkan dari KUHP. Jadi ada semacam bentuk kompromi dengan menggunakan formulasi kalimat yang agak sedikit diplomatis kan sebenarnya. Walaupun saya tahu politik hukum dari para pembentuk KUHP-nya mungkin ingin membawa kepada penghilangan hukuman mati sama sekali. Suatu ketika akan begitu arahnya. Tapi kan dia tidak berani melawan opini masyarakat ya. Yang sebenarnya tidak sepenuhnya bisa disalahkan juga gitu. Karena menganggap bahwa problem-problem korupsi dan sebagainya itu sepertinya mereka sudah sampai pada tahap muak gitu. Seperti tidak ada jalan lain dan menganggap bahwa obat yang paling mujarab itu ya dihukum mati. Ada satu, nah ini saya bawa ke topik yang lain. Ada satu statement dari Prof. Sutandio Subroto ya, karena saya sering ikut beliau. Dia mengatakan begini, yang mungkin ini juga bisa dipertimbangkan. Kalau dalam hukum pidana itu kan ada 3 aspek kan, ada aspek actus reusnya, mens rea dengan pemidanaannya kan gitu. Kalau kita lihat tindak pidana yang punya motif untuk mengumpulkan uang, biasanya pelakunya itu memang ingin supaya dia bisa menikmati uang itu. Dengan demikian, hukuman mati itu mungkin satu bayangan yang menakutkan. Kan kita kalau korupsi kan berharap kita menikmati korupsi itu, dan kalau bisa 7 turunan kita nikmati kan. Bedakan dengan misalnya kalau motifnya itu bukan cari uang, tapi pengen ke surga. Misalnya terorisme. Terorisme itu sebenarnya juga percuma kita hukuman mati, kata Pak Tandio. Karena justru dengan dihukum mati itu dia menganggap misinya sebagian tercapai gitu. Dia bisa mati syahid misalnya, bisa ketemu bidadari gitu kan. Jadi justru menjadi tidak efektif untuk filosofi penjeraan dan sebagainya. Retaliation mungkin bisa ya, kalau dia mengebom sekian banyak orang ya dia dihukum mati gitu. Tapi ya bisa jadi itu justru mati 1 tumbuh 1000 gitu.
Itu akan menimbulkan ide bahwa oh ya ternyata gampang sekali ya untuk mati syahid itu gampang ya dengan cara kayak gitu. Jadi jangan heran mereka kadang-kadang kan justru bom bunuh diri gitu. Jadi itu bentuk bagaimana membedakan antara kita ngomong tentang satu jenis pemidanaan, di satu sisi kita bicara tentang filosofi pemidanaan dengan bentuk yang paling efektif kan, sesuai dengan filosofinya. Saya kira itu yang dari bisa saya sampaikan. Saya tidak membuat kesimpulan apa-apa, hanya sekedar memberi catatan-catatan saja ya. Saya pikir Pak Tristan mungkin bisa menambahkan. Silakan Pak Tristan. Oke, terima kasih. Catatan saya adalah ini ya, korupsi itu bisa dilihat juga sebagai budaya. Ya. Mungkin itu sebabnya disebut sistematisme luas. Tapi bukan dalam pengertian hukum pidana internasional, tapi lebih karena cara korupsi di Indonesia itu dianggap bagian dari budaya, dan kalau terjadi di birokrasi nggak pernah sendirian, jadi meluas. Jadi mungkin kejengkelan orang terhadap korupsi menyebabkan diberi nama ini kejahatan yang sistematis meluas. Jadi konsepnya atau pengertiannya dilepaskan dari konsep yang dipergunakan di ranah hukum pidana internasional. Begitu juga ketika bicara tentang extraordinary crime, mungkin juga berangkatnya dari kejengkelan. Jadi seolah-olah si konsep yang sama, kata yang sama atau istilah yang sama dilepas dari konteks hukum pidana internasional, pindah ke atau diberi pengertian yang berbeda. Jadi ini cara pandang yang berbeda ya. Tanpa mau mengatakan bahwa cara pandang tadi dengan melihat korupsi sebagai tindak pidana yang luar biasa, memang nggak ada urusan yang mahal. Kalau di Indonesia, sistematis meluas dan merugikan keuangan negara. Tapi juga bisa dipandang sebagai perilaku yang secara moral reprehensible. Ini juga muncul di UNCAC ya. Dikaitkan juga dengan korupsi-korupsi yang terjadi di negara-negara mengganggu perdagangan internasional. Jadi bukan hanya merugikan negara, tapi juga merugikan negara-negara lain. Itu satu angle sendiri yang tadi disentuh tapi belum atau kurang dibahas lebih mendalam. Mungkin dari situ kita bisa menelaah ini mau malah IC atau malah prohibita, atau kalau mau dilihat dari segi etika, jeleknya di mana sih korupsi ini? Karena misalnya di birokrasi yang dianggap korupsi itu bukan sesuatu yang jelek ya, itu oli dari birokrasi. Secara budaya ya, kita nggak pernah, misalnya bikin SIM, kita bisa marah-marah ya, atau bikin paspor, kita bisa marah-marah, tapi toh ujung-ujung kita bayar juga. Jadi ini merugikan keuangan negara nggak sih? Atau kita bicara tentang korupsi dengan kedalaman dan keluasan yang berbeda. Misalnya kalau menteri korupsi jadi keterlaluan ya. Misalnya Yassin Limpo yang lagi dibahas, atau ketua KPK, atau anggota KPK yang kemudian memeras ya, itu kita bicara korupsi dalam arti perbuatan yang tercela dengan sendirinya karena ada alasannya. Maka kalau masuk ke hukum pidana atau tipikor, jangan-jangan kita harus pastikan hukum pidana mau bicara korupsi yang mana ya. Karena unsur terpenting dari korupsi di hukum pidana atau tipikor kan merugikan keuangan negara. Jadi seolah-olah jadi soal akunting ya. Kalau tidak merugikan ya nggak salah-salah amat. Tapi kalau merugikan keuangan negara maka kita harus kejar, termasuk kalau di UNCAC pengembalian asetnya. Jadi korupsi ini sebagai fenomena sosial ini banyak sekali dimensinya, dan kemudian kalau kita kaitkan dengan ekspresi mari kita hukum mati, itu lebih ke ekspresi kejengkelan dari dulu ya. Mungkin pada zamannya Soeharto, setelah Soeharto
ketika korupsi memang sistematis meluas, ekspresi kemarahan pembuat undang-undang simbolik aja kan ya. Oh itu harus dihukum mati. Tapi itu nggak pernah dilaksanakan. Justru tidak dilaksanakannya karena ya berjamaah tadi ya. Siapa yang harus dihukum mati? Itu kan KPK juga dihukum karena terus sukses ya. Ketika dia menangkap hampir 75% dari anggota DPRD Kota Malang gitu. Itu kan kemudian KPK yang dihukum ya. Ya ini keterlaluan dia, terlalu rajin. Tapi kan mengungkap bahwa kejahatan atau korupsi ini bahkan di tingkat legislatifnya dianggap wajar. Mungkin ini juga ada kaitannya dengan double speak ya. Di mulut kita bilang salah, tapi di belakang toh kita lakukan juga. Nah ini yang menyebabkan kita selalu ambigu berhadapan dengan korupsi. Nah, apakah bisa masuk ke dalam kategori mala inse, mala prohibita? Ya, karena ada ambiguitas tadi ya. Dari segi budaya, dari segi penerimaan. Dulu di salah satu konferensi API yang di Mataram malah ada satu penulis yang mengatakan korupsi kan bagian dari budaya. Ya udah biarin aja. Didekriminalisasi aja. Toh kita biasa melakukannya dan kita semua menikmati. Jadi salahnya di mana? Baik secara hukum pidana maupun moral. Itu ekstrim ya. Tentu kita sebagai manusia yang mengaku bermoral nggak bisa mengambil posisi itu. Tapi ya tetap kita dalam praktek seharian tetap ambigu ya. Gimana nih melihat? Dan itu juga yang tadi ditunjukkan oleh Ibu. Dan kalau hukuman mati ya menurut saya lebih ke ekspresi kejengkelan aja. Toh nggak akan mungkin dilaksanakan. Dan kalau melihat kebijakan pemidanaan di KUHP baru, semangatnya adalah hukuman mati lebih sebagai ancaman ya. Toh nanti kalau setelah sekian lama di penjara, kelakuannya baik, menyesal, dan seterusnya diampuni juga. Itu cara Indonesia restoratif justice-nya tuh punya kekhasan budaya seperti itu. Itu saja komentar saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Prof. Sidarta dan Pak Tristan. Izin Pak, kebetulan ini ada tanggapan meminjam dari pendapat Cornelis Lai, Pak. Kalau tidak salah korupsi itu budaya sehingga mungkin kemalain prohibita pada akhirnya, Pak. Kalau soal mala prohibita sama mala inse biar Ibu Vidya ahlinya tadi ya bicara. Silakan Bu. Baik. Ya. Sebenarnya kalau mala inse, korupsi itu kan sebenarnya kalau kita tanya korupsi apa sih definisi dalam Undang-Undang Tipikor, itu kan bukan satu definisi sendiri gitu. Jadi korupsi itu meliputi kalau nggak salah 12 perbuatan gitu. Tidak, korupsi itu bukan hanya semata-mata tadi benar merugikan keuangan negara, tidak. Gratifikasi, suap itu kan tidak ada hubungannya dengan keuangan negara sebenarnya. Itu juga kategorinya korupsi. Kemudian pemerasan yang dilakukan oleh ibaratnya kita mau bikin izin, mau minta permohonan izin untuk suatu usaha yang kita lakukan, diharuskan untuk meminta bayaran gitu ya. Kalau nggak izinnya nggak dikeluarin. Itu kan pemerasan yang karena dilakukan oleh pejabat negara kemudian dianggapnya korupsi gitu. Kalau dibilang apakah mala inse, mala in prohibita, kita harus lihat dulu nih mana korupsinya yang dimaksud gitu. Kalau merugikan keuangan negara, saya rasa kita boleh berdebat deh itu mala inse atau mala in prohibita gitu. Tapi kalau kita bilang gratifikasi kayaknya kalau saya sama Pak Sidarta di BINUS, kita biasa tidak boleh menerima apa-apa dari mahasiswa. Mahasiswa bawa oleh-oleh pun gitu, walaupun harganya 50.000, kita nggak mau terima karena kita itu anggap gratifikasi gitu. Selama masih ada hubungannya dengan mahasiswa, kita nggak mau terima gitu. Tapi itu kan
culture. Kalau kita pulang dari mahasiswa kadang dari luar daerah datang gitu ya, bawa oleh-oleh tanda mata gitu. Itu kan budaya sebenarnya. Kita nolak itu sebenarnya sesuatu yang nggak sopan gitu. Tapi kalau dibenturkan lagi dengan hukum, dengan undang-undang, ya itu bisa dibilang tadi apa korupsi juga gitu. Jadi gratifikasi karena dia mengasih dalam kapasitas kita ada hubungan gitu. Walaupun nggak tahu nih dia maunya apa gitu, tapi at least gitu dia ingetlah dengan siapa sih mahasiswa yang memberi gitu ya. Nah, kalau untuk hal-hal seperti itu bisa dibilang malah in prohibita. Tapi balik lagi, kalau jumlahnya mintanya besar gitu, apakah masih tetap kita bisa men-treat itu sebagai malah in prohibita? Agak daerah abu-abu, beda seperti misalkan kalau kita bilang membunuh orang, mencuri. Kalau mencuri itu sudah jelas malah inse gitu ya. Jadi masih kita harus membagi lagi di breakdown mana lagi ini gitu. Karena klasternya banyak gitu. Saya sekaligus ada yang satu pertanyaan dari Pak Ahmad Fatoni gitu ya. Dari penjelasan Ibu, maka kasus tipikor di Indonesia lebih efisien hukuman apa sih selain hukuman mati gitu agar menimbulkan efek jerak? Alasannya kenapa? Saya kalau kemudian nanya hukuman apa gitu ya, saya sampai bilang ini, apa ada gunanya sih menghukum orang hukuman pidana kalau yang dihukum penjara pun keluar dari penjara nggak tobat, yang ada penjaranya tambah banyak, yang orang tambah masuk residifnya tambah banyak. Saya malah mulai berpandangan sebenarnya kita tidak perlu penjara, jangan-jangan, atau sebenarnya kita tidak memerlukan hukum pidana untuk membuat masyarakat jauh lebih baik. Kalau tujuannya untuk mencapai masyarakat lebih baik, jangan-jangan kita tidak perlu hukum pidana, tidak perlu penjara, karena selama ini fail semua. Di Eropa pun mulai merubah paradigmanya jadi penjara kosong, pidananya denda gitu ya, pidana denda, mulai masuk pidana denda. Kalau menurut saya mungkin di Eropa bisa jadi pidana denda jalan. Kenapa? Karena masyarakatnya welfare-nya sudah ada. Secara ekonomi mereka mungkin nih untuk membayar denda. Tapi kalau kita balikin lagi sekarang di Indonesia, mulai pidana penjara dikurangi ganti pidana denda. Kalau kejahatannya masih blue collar crime, yang melakukan kejahatan mereka secara faktor ekonomi memang nggak ada, nggak akan jalan gitu. Jadi kalau ditanya hukumannya apa sih gitu, yang membuat efek jerah, nah saya juga masih menjadi satu pertanyaan efek jerah. Bagaimana sih pemberian hukuman itu bisa mengkomunikasikan kepada orang agar orang pelaku itu memiliki efek jerah, kemudian masyarakat jadi tidak mau melakukan tindak pidana efek jerahnya. Komunikasinya di mana gitu, message-nya tersalurkan. Itu dalam satu buku, saya lupa bukunya siapa, penulisnya sendiri bilang nggak ada emang komunikasi itu nggak jalan tuh akhirnya gitu. Kalau ditanya kemudian balik lagi apa, saya masih menganggap untuk saat ini pidana yang sifatnya badan memang harus dibatasi karena untuk tindak pidana korupsi itu sudah terbukti tidak jalan karena dengan sistem masyarakat lapas kita yang masih korup dan lain-lain memungkinkan untuk bermain di sana gitu. Mungkin pidana denda dan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi itu yang masih bisa dilakukan selama kita memiliki perangkat hukum yang sudah memungkinkan untuk itu. Karena kan undang-undang perampasan aset juga masih maju mundur, kemudian willingness dari pemerintah juga nggak jalan, saya tahu jalan atau tidak gitu, dan tidak semudah itu untuk merampas aset gitu ya. Jadi masih tanda tanya sih buat saya untuk tipikor itu apa gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Dari penanya, Kang Ahmad Fatoni dicukupkan Bu.
Baik, untuk rekan-rekan yang lain, ada yang ingin ditanyakan kembali atau didiskusikan? Saya boleh bertanya nggak ya? Boleh, Bapak. Tapi ada dari Bu Sisi aja, Bapak, nggak ada apa-apa. Nanti aja saya kalau keburu. ya, Pak. Baik, untuk Ibu Sisi dipersilahkan. Ya, selamat malam Mbak Vidya dan Mas Farid. Terima kasih pemaparannya malam Masalah. ini menyenangkan, padat dan menyenangkan. Saya yang bukan orang pidana dapat banyak insight. Saya tertarik dengan dari tadi pembahasannya itu kita banyak sekali membahas mengenai mala insei dan mala in prohibit ya, Bu Vidya dan Mas Farid. Pertanyaan saya sederhana saja. Dengan tadi dari satu slide yang dipaparkan oleh Mbak Vidya tadi terkait yang terutama di bidang ekonomi ya, karena sifatnya masih sangat abu-abu gitu. Saya terbetik pemikiran, apakah kemudian dalam bidang-bidang tadi kan terutama Mbak Vidya dari korupsi saja sudah ada beberapa level ya Mbak Vidya ya tadi ya untuk menentukan apakah dia Malaysia dapat skala prohibit. Apakah pada akhirnya dalam bidang ekonomi itu sebetulnya pemidanaan tidak lagi mempersoalkan mala inse dan mala prohibita karena sifatnya menjadi abu-abu yang pertama, kemudian yang kedua jenisnya pun menjadi semakin sangat beragam yang mungkin susah sekali untuk dibuat klasifikasi seperti kalau misalnya tindak pidana tipikor tadi yang sudah jelas ada 12 ini. Jadi pertanyaan dasarnya adalah apakah dalam bidang ekonomi terutama dasar untuk berdasarkan mala inse dan mala improvita itu sudah lagi tidak diperlukan untuk pemidanaan. Itu saja sih mohon tanggapan dari Mas Farid sama Mbak Vidya. Terima kasih. Makasih Mbak Sisi. Tadi katanya mau pasif aja, akhirnya nggak pasif ya. Dia rekan dosen sama Binus gitu. Kalau mala inse, mala in prohibita dalam setahu saya ya dalam penyusunan undang-undang kita sudah tidak lihat lagi tuh nih mala inse atau mala in prohibita gitu. Untuk kejahatan ekonomi kita bagi, kalau saya sih membaginya dua gitu. Ada yang namanya tindak pidana ekonomi, tindak pidana ekonomi yang memang dari awalnya merupakan tindak pidana gitu. Kita sebutnya undang-undang khusus gitu ya. Ada dua nih. Undang-undang khusus yang undang-undangnya memang undang-undang pidana seperti contoh terorisme, tindak pidana korupsi emang awalnya core-nya dia dari korupsi. Sorry, dari tindak pidana ya. Untuk tindak pidana seperti itu harusnya berawal dari mala inse. Tetapi ada lagi yang namanya undang-undang khusus yang non pidana kemudian dimasukkan ketentuan pidana yang mengatur kemudian kegiatan ekonomi. Contoh kalau kita bilang undang-undang perlindungan konsumen, kemudian undang-undang persaingan usaha, even di dalam undang-undang PT pun ada tuh tindak pidana yang diatur di situ. Itu adalah sifat undang-undang yang sifatnya administratif, tapi kemudian dimasukkan unsur pidana. Nah, untuk yang semacam itu, memang itu core-nya harusnya malah in prohibita. Karena dia tidak, memang pembuat undang-undang memasukkan itu sebagai suatu tindak pidana. Kalau ditanya moral, adakah kesalahan moralnya, pasti ada gitu. Gradasinya pasti lebih di bawah dari apa yang kita sebut malah inse gitu. Tapi pada kasus-kasus pada tindak pidana ini korbannya juga tidak direct tuh langsung gitu. Mereka sebenarnya lebih banyak mengatur sisi administratifnya gitu sih kalau dari saya. Itu mungkin Prof. Si atau Pak Tristan atau Mas Farid mau nambahin itu sih dari saya. Makasih. Baik, terima kasih pada Bu Vidya. Gimana pada Ibu Sisi? Apakah ada tanggapan kembali? Ya, terima kasih. Kalau ada yang mau menanggapi yang lain, monggo. Makasih Mbak Vidya. Ya, terima kasih Mbak. Baik, mungkin dari Prof. Sidarta ataupun Pak Tristam ingin menambahkan terkait pertanyaan dari Ibu Sisi. Ya, saya cuma mau menegaskan tadi ya korupsi dalam berbagai bentuknya. Kalau dari segi moral memang korupsi itu merujuk pada tindakan yang salah, membusukkan. Maka dalam segala bentuknya itu menghancurkan pola relasi tertentu ya. Sekalipun soal gratifikasi tadi Ibu Vidya udah cerita, ini bisa dilihat dari dua sisi nih. Sebagai rasa hormat, tapi juga bisa jadi memberatkan.
dan begitu memberatkan dan kemudian dituntut menjadi keharusan, yaitu membusukkan pola relasi antara dosen dan mahasiswa misalnya. Itu kalau gratifikasi ya. Tapi ya kemudian kalau kita menolak juga jadi salah ya. Jadi itu ada ambiguitas dan merugikan keuangan negara, salah satu bentuk korupsi, juga itu jadi persoalan akuntansi ya. Jadi salahnya malah hilang. Kalau merugikan jadi salah, kalau nggak merugikan ya nggak salah dong. Maka gratifikasi tadi kan nggak rugi, nggak ada yang rugi. Itu kan jadi kayak pola produsen konsumen. Saya memproduksi jasa, kamu bayar karena negara kurang cukup membayar saya. Atau kalau dalam pola street level birokrasi, saya membantu kamu menembus birokrasi sehingga layanannya jadi lebih cepat dan lebih berkualitas. Maka ya tadi korupsi di Indonesia apakah cukup diklasifikasikan atau menggunakan kategori tadi ya? Kalau dari segi budaya maka jadi lebih kaya dan lebih kusut kan. Orang hukum pidana juga kan jadi ini salah nggak ya? Dan itu kan jadi persoalan mens rea ya. Saya nggak mungkin misalnya saya kerja di kepolisian dengan kewajiban-kewajiban tertentu ke atas, ke bawah, dan ke samping, saya nggak mungkin nggak korupsi. Karena itulah cara kerjanya. Ya. Tapi korupsi itu kemudian hilang sifat jahatnya. Nah, kalau udah begitu gimana? Dan kalau misalnya sudah sistematis dan meluas, masih bisa nggak kemudian kita menuntut hukuman sekeras-kerasnya, termasuk hukuman mati? Semuanya terlibat kok. Ini siapa yang harus dibunuh gitu? Setengah penduduk Indonesia itu kan nggak mungkin juga ya. Atau misalnya anggota DPR atau DPRD itu terbiasa menerima gratifikasi dan seterusnya, baik dari para pendukungnya atau dari manapun juga, ya itu kan gratifikasi ya. Mau dihukum mati ya artinya hampir 100% anggota DPR harus dihukum mati. Nanti kita punya siapa nih? Mungkin juga menyelesaikan masalah yang nggak tahu saya. Tapi kalau dunia ini semuanya korup, maka korup masih salah nggak sih? Itu pertanyaan untuk mengganggu kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tristam atas tanggapannya. Izin Bu, kebetulan ada terbesit pertanyaan sederhana dari saya Bu terkait korupsi. Silakan. Ibu tadi sempat menyinggung terkait gratifikasi ataupun suap itu betul masuk ke dalam kategori tindak pidana korupsi, tapi tidak termasuk ke dalam kategori kerugian negara, Bu. Nah, poin yang ingin saya tanyakan, Bu, korupsi seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai kerugian negara gitu, Bu? Atau hal apa yang bisa dikategorikan bahwa ini tuh korupsi kerugian negara gitu, Bu? Kalau korupsi kerugian negara itu jelas di pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor, penyalahgunaan kewenangan atau kalau penyalahgunaan kewenangan tuh yang di pasal 3, di pasal 2 intinya melakukan perbuatan hukum, tapi dua-duanya walaupun itu setiap orang, tapi menurut saya tidak bisa setiap orang tuh. Orang yang memiliki kedudukan gitu ya. Nah, itu biasanya kalau di pasal 3-nya itu penyalahgunaan wewenang itu merujuk pada pegawai negeri gitu ya, atau intinya pejabat negara. Nah, pada dua perbuatan itu di pasal 2 dan pasal 3 memang mensyaratkan adanya kerugian negara gitu. Itu masuk situ. Nah, yang kita sering kejebak adalah korupsi itu selalu lihatnya ke sana, padahal enggak gitu. Korupsi itu banyak gitu. Seperti contoh mungkin kasus pada Rektor Udayana kemarin gitu, yang kemudian dituduh walaupun putusannya bebas gitu. Pertanyaan gini, ketika suatu PTN dia waktu tuduhannya tidak ada kerugian negara, tetapi memeras gitu ya, memeras calon mahasiswa untuk membayar UKT yang besar gitu, karena sistem di Udayana pada saat kita mau masuk,
masuk, mau milih pendaftaran diharuskan kita untuk memilih sumbangannya berapa dulu, baru ikut tes gitu. Itu yang kemudian dipermasalahkan oleh jaksa. Right. Satu pertanyaannya, adakah kerugian negara? Tidak, karena itu bukan masalah kerugian negara gitu. Kerugian uangnya adalah uang calon mahasiswa masuknya ke rekening universitas gitu. Kebetulan universitasnya negeri gitu ya. Nah, jaksa waktu itu bilangnya yang kita kejar bukan pasal 2, pasal 3, tetapi adalah perbuatan yang itu dianggapnya sebagai pemerasan yang dilakukan oleh pihak universitas memaksa untuk, karena gini, ada beberapa fakultas yang sebenarnya tidak perlu membayar UKT gitu ya, tetapi di sistem itu diacak nih kalau nggak dikasih tahu, jadi nggak dikasih tahu fakultas ini UKT-nya berapa, fakultas ini UKT-nya berapa gitu. Jadi misalkan saya memilih fakultas hukum, seharusnya tidak perlu bayar UKT, tapi karena mahasiswa takut gitu ya, nanti saya nggak keterima nih, jadi bayarlah UKT 20 juta misalkan. Itu kan dianggapnya tidak ada transparansi, jadi seolah-olah merugikan, seolah-olah universitas itu memaksa kita untuk membayar lebih gitu. Memeras, intinya dianggapnya memeras gitu. Itu tidak ada kerugian negara. Nah, akhirnya diputus dengan tidak pasal 2 atau pasal 3, akhirnya bebas gitu. Dan itu juga menurut saya salah satu contoh ambiguitas ketika kita ngomong korupsi atau bukan gitu. Karena selama subjeknya adalah pegawai negeri, ruang untuk dianggap korupsi itu selalu ada, karena memang undang-undang ini ditujukan kepada pegawai negeri. Itu sih dari saya. Baik, Ibu. Izin sedikit menanggapi, Ibu. Berarti pada akhirnya di pasal 2 dan pasal 3 itu diperuntukkan ketika korupsi itu merugikan keuangan negara ya, Bu ya? Memang bunyi pasalnya ya, merugikan keuangan negara. Itu salah satu unsur besendel delik yang harus dibuktikan oleh penuntut umum. Gitu. Baik, Ibu. Dari saya cukup, Ibu. Mungkin dari tadi Oke. ada pertanyaan kembali dari Pak Farid ya, Pak? Boleh, Pak? Iya, terima kasih, Anggi. Ya, saya tadi sebenarnya menanggapi yang dari Pak Tristam, tapi juga bertanya ke Pak Tristam, ke Prof. Sidarta, ke Bu Vidya. Tadi Pak Tristam pakai istilah double think, double speak gitu ya, seperti Orwell. Dan saya juga merasakan ini, misalnya di pengadilan gitu, mungkin setiap belokan di ruangan pengadilan ada tulisan Pak dilarang suap gitu ya, mengacam suap dan sebagainya. Tapi di tiap belokan juga mungkin ada suap gitu. Nah, berarti selain ini kejahatan ekonomi, kejahatan moral, tapi juga ini adalah penyakit kognisi gitu ya. Saya sempat diskusi dengan Pak Tanius sebelumnya, sayang beliau nggak hadir. Pak Tanius tuh bilang, apa istilahnya, disonansi kognitif yang merupakan penyakit, di satu sisi mandang ini salah, tapi di sisi lain mandang ini benar, padahal hal yang dipandangnya sama gitu. Nah, mungkin kalau memang masalahnya itu, jangan-jangan concern-nya memang bukan di tujuan pemidanaan lagi. Jadi saya setuju dengan yang Bu Vidya tadi katakan, jangan-jangan masalah pemidanaan ini udah bukan untuk menjerakan lagi begitu. Paradigmanya harus bergeser ke bagaimana menyembuhkan disonansi kognitif ini. Nah, jadi saya coba untuk bertanya mengenai ini. Oke, kalau bukan tujuan pemidanaan solusinya, maka apa ya kira-kira yang paling mungkin dilaksanakan oleh negara dan yang paling efektif di luar pemidanaan? Apakah lewat pendidikan kah atau lewat apa? Terima kasih banyak. Kalau dari saya gini, kita harus ingat pidana itu ultimum remedium. Dalam crime policy, penal policy is not the only the way. Cara gitu. Dia adalah kenapa paling akhir? Ya sebenarnya kalau kita bilang kok penal policy itu part of yang lebih gede, social policy. Social policy-nya harus jalan dulu. Kalau tidak, nanti numpuknya di pemidanaan.
Sama seperti kita ngomong narkotika. Kita menggunakan instrumen hukum pidana untuk narkotika, ya penuh tuh penjara gitu. Padahal narkotika itu masalahnya kompleks, apa pelarian orang yang punya masalah depresi dan lain-lain lari ke sana gitu ya, kejahatan remaja lari ke sana, faktor ekonomi orang yang punya masalah ekonomi juga lari ke sana gitu. Jadi penyelesaiannya pun harus holistik, sama ketika kita lihat tindak pidana korupsi, penyelesaiannya juga holistik. Karena kalau kita bilang korupsi ya bukan cuma ranah hukum pidana, hukum administratif juga jalan sebenarnya di situ, tapi lebih luas lagi tadi bagaimana transparansi, manajemen juga jalan gitu ya. Etika kalau kita lebih luas lagi untuk penyuapan sektor swasta, itu kan procurement jalan lagi sendiri gitu. Bagaimana itu banyak faktor gitu. Jadi paradigmanya tuh harus dirubah. Saya juga agak mengkritik gitu ketika KPK banyak melakukan penangkapan gitu. Bilang ya kita harus mengapresiasi sih satu sisi, tapi bukan itu loh jalan satu-satunya gitu. Justru yang harus diekspos adalah bagaimana non hukumnya jalan atau tidak gitu. Kalau enggak ya itu jadi kita capek tuh lihatnya. Satu kasus, ada kasus lagi, satu kasus, ada kasus lagi gitu. Tapi tidak seharusnya kan bercerminnya gini, ketika ada satu kasus ketangkap dan pertanyaannya how kita memperbaiki sistem yang jelek itu. Jalan nggak? Kalau sistem itu nggak jalan, berarti pertanyaannya ada yang salah yang kita tidak pernah evaluasi. Makanya kan kalau saya rasa ini salah satu, kalau di sekolah anak saya gitu, ketika udah selesai satu kelompok proyek, kita tanya kan, evaluasinya apa yang dilakukan? Kamu membuat kesalahan X gitu ya, next-nya yang harus benerin apa? Langkahnya apa untuk memprevent supaya kesalahan itu tidak terulang lagi? Itu yang menurut saya tidak pernah kita lakukan, evaluasi terhadap kasus-kasus gitu. Terima kasih. Baik, bagaimana Pak Farid atas jawabannya? Apakah ada tanggapan kembali? Cukup. Terima kasih banyak, Ibu Vidya. Mungkin saya sedikit menambahkan. Boleh Pak, dipersilakan. Jadi betul ada double speak, double think, tapi apakah betul itu menimbulkan cognitive dissonance? Belum tentu ya, karena bisa jadi parallel thinking ini jalannya memang paralel tapi tidak bersentuhan, dan orang bisa berpikir paralel tanpa merasa ada cognitive dissonance tadi. Dan saya juga bisa melangkah lebih jauh dari Bu Vidya, bukan hanya hukum pidana yang ultimum remedium. Seluruh bangunan hukum juga harusnya ultimum remedium. Tidak semua harus ditanggapi dengan hukum ya. Jadi ada persoalan-persoalan kemasyarakatan. Kalau korupsi memang dianggap mengganggu, jangan-jangan obatnya bahkan bukan hukum, tapi misalnya sistem penyelenggara atau pengelolaan lebih bagus. Ini saya bisa cerita tentang stasiun kereta ya. Stasiun kereta dulu penuh calo, tapi dengan dibangunnya sistem tertentu, calo terpaksa hilang. Dan kita kepaksa bayar tanpa calo. Karena dulu kita juga suka dengan calo. Begitu. Baik, terima kasih Bapak Trita. Trista, bagaimana Pak Farid? Apakah ada tanggapan kembali? Cukup. Terima kasih banyak, Anggi. Terima kasih Pak Tristan. Baik. Mungkin ada satu pertanyaan lagi dari teman-teman. Kalau ada, dipersilakan. Mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 9 lebih. Baik, ada pertanyaan dari rekan Laras. Dipersilakan. Ya, selamat malam. Ini
mungkin pertanyaannya menyambung dengan pertanyaan yang tadi Mbak Anggi tanyakan kepada Ibu Vidya ya, soal frasa kerugian negara. Ini Ya. juga kebingungan juga untuk frasa kerugian negara ini, karena memang baru-baru ini ada mantan dirut PT Pertamina yang diduga melakukan tindak pidana korupsi untuk LNG. Nah, itu kan frasa kerugian negara pada akhirnya bisa saja menjerat direksi atau pimpinan BUMN, karena misalnya ketika direksinya mengambil satu keputusan untuk BUMN-nya dan pada akhirnya menyebabkan kerugian pada BUMN itu sendiri, apakah itu bisa pertanggungjawabannya direksinya akan menggunakan frasa kerugian negara itu karena BUMN-nya merugi dan lain sebagainya gitu. Itu paling untuk Ibu Vidya pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih. Nah, sebenarnya udah kerugian di BUMN itu sudah jadi perdebatan lama ya, sekitar 10-12 tahun yang lalu. Saya ingat Prof. Arifin dari FHUI, kalau nggak salah, pakar keuangan negara, dia membagi itu. Ketika negara memasukkan uangnya ke dalam penyertaan saham di BUMN, apakah itu masih dianggap uang negara, sehingga kalau terjadi kerugian di sana, dianggapnya korupsi atau bukan, gitu. Prof. Arifin bilang sudah membagi itu, tidak bisa. Karena itu sudah dianggap sebagai uang yang masuk ke sektor privat, walaupun itu punya BUMN. Jadi itu seharusnya tidak masuk. Tapi tampaknya APH mengesampingkan hal tersebut gitu. Menurut saya penting kita untuk membagi gini, kita juga harus bilang bahwa harus mengkritik ya undang-undang tipikor itu, jangan sampai undang-undang tipikor itu overbody. Jadi semua kejahatan ya kalau bisa dimasukin ke tipikor, masukin aja ke tipikor gitu. Karena tadi ancaman pidananya tinggi, dianggap undang-undang khusus, dia memiliki KPK, jadi super body nih semua diambil di situ. Itu kan juga menjadi perdebatan apakah korupsi di sektor swasta mau dimasukin ke dalam undang-undang tipikor atau dia jalan di undang-undang lain yang sebenarnya bisa mengatur itu gitu. Karena undang-undang tipikor kita kan hanya masuk masalah keuangan negara, intinya dilakukan oleh pejabat negara dan ada keuangan negara di situ. Nah, itu satu. Kedua adalah business judgment rule. Kapan sih kita membedakan business judgment rule itu harus jalan, dan apakah ketika business judgment rule itu salah, ada mens rea di sana. Mens rea-nya harus dibuktikan kesalahannya gimana, pertanggungjawabannya gimana. Apakah ketika BUMN-nya rugi, beda ya BUMN rugi dengan menyolong. Kalau nyolong itu ya masuknya memang sudah korupsi. Tapi dia sudah melakukan semua, kalau business judgment rule tuh ada beberapa langkah yang memang harus dilakukan, itu semua sudah dilakukan, tapi bobol juga, ya itu sebenarnya kan lain cerita. Itu sama yang dialami oleh Kota Sinababan di rutenya Merpati ketika nyewa leasing pesawat ternyata dibohongin sama penyewanya gitu. Kemudian dianggapnya korupsi gitu. Nah, business judgment rule kapan gitu? Itu juga jadi satu keluhan teman-teman di BI ketika saya bicara dengan teman-teman saya di BI yang mereka mengelola trading gitu ya. Kenapa rugi gitu ditanyanya? Ya, kadang kan main saham, main apa, ada saatnya tidak selalu untung gitu. Ketika rugi, ya harusnya itu tidak bisa dikategorikan sebagai korupsi gitu. Jadi makanya saya bilang korupsi itu bukan kejahatan yang bisa murni kita lihat. Selalu ada ruang abu-abu di situ. Apalagi kalau kemudian profilnya gede nih, dirut BUMN, dulu pernah ikut dengan politik apa segala macam, kadang itu masih daerah abu-abu, sehingga kita harus lihat bener gimana gitu. Itu sih, itu aja. Bu.
semoga menjawab ya Mbak Laras gitu. Baik, terima kasih Bu Vidya atas jawabannya. Bagaimana Mbak Laras, apakah ada tanggapan kembali? Sudah cukup, terima kasih Bu Vidya. Ya, terima kasih. Baik. Terima kasih karena waktu sudah menunjukkan pukul 9 lebih ya, Bapak, Ibu, dan rekan semua. Sebelum saya tutup diskusi pada malam hari ini, saya ingin membuat sesi dokumentasi untuk para Bapak, Ibu, dan rekan bisa on kamera jika tidak ada kegiatan lainnya. Boleh dipersilakan. Oke, berarti kita langsung saja ke sesi dokumentasi. Saya hitung mundur ya, 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Baik. Setelah sesi dokumentasi ini, kegiatan dari diskusi malam ini ditutup. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Terima kepada kasih. Pak Farid selaku penyaji materi, kepada Insidia selaku penanggap utama, dan kepada Prof. Sidarta, pada Pak Tristam, dan Bapak Ibu serta rekan semua yang telah bergabung dalam diskusi malam ini. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila banyak kesalahan kekurangan dalam pemaparan saya dan pembawaan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Saya izin dulu ya. Selamat Terima malam. kasih. Terima kasih banyak Bu Vidya, terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, Tristan, terima kasih Prof. Sidarta, terima kasih Prof. terima kasih. Anggi, makasih ya Anggi ya. Ya, Pak. Terima Teman-teman kasih semua, semuanya. terima kasih banyak. Selamat malam. Malam. Terima kasih, Pak. Ya, makasih Anggi ya. Nanti saya kirim itunya, screenshotnya. Siap, Pak. Ditunggu, Pak, screenshot. Oke. Sebentar. Bicara record. Oh,